adalah shot yang ini. Jadi kita bisa lihat yang lain-lainnya. Teman-teman tinggal pencet klik kanan pada gambar, lalu teman-teman grab still. Klik kanan grab still. Nah, grab still ini masuk dalam still album. Kalau teman-teman klik kanan pada still album ini, pada stillnya, lalu pilih display note graph, keluar hasilnya seperti ini. 3 note yang kita punya itu terekam di sini. Jadi either kita mau copy satu-satu atau kita mau semua, itu bisa. Nah, karena kita believe bahwa ini shot atau setup lampunya sama, terus temperaturnya juga sama segala macam, harusnya kita bisa direct copy paste gitu ya. Cara paling gampang adalah kita pilih clip yang kita mau, kita koreksi, lalu kita klik tengah. Nih, klik tengah tuh yang ini. Kalau pakai roller, center klik yang ini, kita center klik shot yang udah kita adjust. Oke. Setelah di copy paste ternyata hasilnya beda, teman-teman. Ini yang saya maksud, harus dikoreksi one by one. Kita bisa lihat bahwa secara exposure dan secara temperatur ini berbeda. Cara lainnya adalah kalau kita mau adjust ini, kita bisa klik kanan pada still yang kita sudah punya. Kita klik kanan, kita pencet play still. Ya. Kita pencet play still. Saya ulang, klik kanan pada still album ini, kita pencet play still. Maka dia akan menampilkan gambar reference berupa still frame yang numpuk di atas gambar yang kita mau adjust. Nah, still frame ini bisa di adjust posisinya, teman-teman. Kalau ini kan sekarang kita agak repot ya. Kalau kita patokannya pada benda putih ini, lalu kue ternyata, teman-teman. Pada kue, lalu pada skin tone, dan pada rambut, maka kita akan susah kalau dia overlapping. Benar nggak? Maka itu kita harus reposisi. Ikutin saya, kita ke arah sini, teman-teman. Nih, namanya sizing. Ketemu? Kita ke sizing, lalu kita pilih reference sizing. Oke, reference sizing. Nah, kita geser pennya supaya dia agak di kanan. Reference kita punya 3 hal. Kita punya skin tone, kita punya kue, kita punya rambut. Nah, ini geser nih ininya. Kira-kira hasilnya jadi seperti ini. Udah, teman-teman. Di sini juga kalau kita buka parade atau waveform misalnya, kita bisa lihat ya, teman-teman, perbedaan exposure. Kita selesaikan satu-satu. Kita bisa lihat bahwa ini ada garis nih, ada garis patah ya. Ini menggambarkan 2 gambar yang berbeda. Selesaikan satu-satu masalahnya. Perbedaan exposure dulu. Perbedaan exposure coba kita address dengan di raw-nya. Oke. Coba exposure kita naikin. 1 stop lagi. Jadi 320. Oke. Kurang lebih secara mid tone
midtone, daerah shadow, kecuali highlight ya, nggak apa-apa cukup beda sedikit aja. Bisa kita address nanti jangan di raw page, tapi secara sebaran sinyal di midtone udah cukup dekat gitu ya. Oke, sekarang kita mau coba deketin peak ini nih. Daerah paling terangnya. Kita bergerak ke note nomor 1 teman-teman. Di clip nomor 8 kita ke note nomor 1. Kita coba pelan-pelan naikin gainnya. Oke, kurang lebih lah ya. Kurang lebih dapat 0,2. Kita sudah mendekati. Oke, jadi gitu ya cara berpikir. Selesaiin satu-satu, exposure dulu, baru nanti warna. Masih follow sampai sekarang? Masih bisa follow? Ya, lanjut ya. Sekarang exposure sudah mirip-mirip, kita bisa lihat bahwa ada perbedaan warna. Kita coba ke parade. Oke, ini ya. Kalau teman-teman bisa lihat bahwa pada midtone kita sama shadow kita pada channel red sudah cukup mirip, pada green juga kita sudah cukup mirip. Ini ada potongannya di sini ya. Tapi pada blue kita agak short di clip yang ini. Artinya temperaturnya dia lebih ke warm dan tintnya agak hijau. Oke, coba kita selesaikan ya. Kita coba dulu selesaikan dengan color temperatur. Ini berarti temperatur lampu atau gimana ini berubah pada saat syuting. Coba kita mainkan ke 5200 mungkin. Membantu nggak? Belum. 5000, berani dikit. Oke, kita bisa agak lihat bahwa ada perubahan sedikit ya, dari 5300 ini agak kuning, sekarang 5000. Sekarang udah lebih better. Coba lebih berani lagi, 4800. Kita lihat aja dulu. Oke, masalahnya bukan pada temperatur aja berarti teman-teman. Kita balikin ke 5000, tapi ada tinting di sini. Ada tinting antara yang satu hijau, yang satu ke arah magenta gitu ya. Nah, tint ini coba kita mainkan. Mainkan tipis-tipis aja. Minus 1 mungkin. Temperatur mungkin 4900. Nah, ini memang seninya ya, nyari balance dari tiap shot. Oke, udah cukup dekat, cuma masih ada slight difference di daerah skin tone yang ini lebih merah, ini lebih putih ya. Kita nggak bisa selesaikan ini di raw page, kita selesaikannya di balance aja. Putihnya juga, masih kurang sedikit ya birunya. Kita coba ke highlight lock mode ya.
kita spesifik mau putihnya aja. Kita coba balance dia sampai birunya naik sedikit sejajar dengan merah dan hijau. Oke, next adalah skin tone-nya agak terlalu merah. Kita coba pakai gamma, teman-teman. Kita coba pakai gamma, primary wheels, pakai gamma, atau mungkin pakai ini, primary bars. Karena lebih incrementnya lebih kecil. Kita coba naikin sinyal biru pada antara menaikkan sinyal biru atau nurunin sinyal hijau. Antara dua itu. Naikin sinyal biru pada gamma ya. Pakai scroller. Sampai kira-kira skin tone daerah sininya mirip-mirip. Oke, saya udah dapet kurang lebih warnanya sama, tapi ternyata mungkin exposure saya ketinggian. Kurang lebih mirip ya dari secara sinyal. Oke, coba kita playback. Terlalu biru justru ini, teman-teman. Coba tintnya kita balikin lagi ke 0. Tintnya balik lagi ke 0, teman-teman. Tadi terlalu hijaunya. Temperaturnya balik ke 5000. Ya. Kurang lebih. Lihat sinyalnya. Oke. Kita recap ya, bahwa shot nomor 7 itu kita main di color temperatur 5300, exposure-nya 250. Terus color boost sama 5. Untuk di clip nomor 8 kita main temperatur agak cool sedikit, kita kurangin 300 jadi 5000 dan agak tintingnya ke arah magenta. Jadi teman-teman kalau makin minus di kamera raw page makin minus tuh ke arah magenta, makin plus ke arah hijau. Gitu. Kita bermain di kuadran ini, teman-teman ya. Nah, color temperatur itu bermain antara yellow dan blue kuadrannya, antara kiri dan kanan. Ini nih, diagonal. Sedangkan tint bermain dari green dan magenta. Usaha kita adalah supaya sinyal berada pada mostly di tengah gitu ya, untuk balance. Kurang lebih seperti itu. Terus balance-nya juga ada sedikit perbedaan, bahwa di highlight-nya itu kalau clip nomor 7 itu seperti ini, red-nya minus 0,3, blue-nya plus 0,07, sedangkan di clip nomor 8 agak lebih biru lagi sedikit highlight-nya. Ini terjadi karena apa? Karena coba kita cuma pakai color space transform aja.
kita lihat ada perbedaan memang. Aslinya pun tuh, ini lebih hijau dan lebih warm. Kita bisa lihat ya skin tone-nya. Jadi permasalahannya mungkin lebih pada tinting dan temperatur. Gitu. Maka kita harus adjust. Kita adjust jadi lebih match gitu. Tidak terlalu hijau. Ya. Saya sudah pede. 2 shot ini sudah match. Di sini ada pertanyaan teman-teman soal color correction. Halo? Atau terlalu cepat saya jadi nggak paham? Karena memang proses color correction ini nomor satu, kita harus punya monitor yang bisa dipercaya. Gitu. Saya selalu bilang ke orang-orang bahwa monitor itu utama, scopes itu seperti spion ya. Jadi ketika kita melakukan perubahan, melihat scope ini, kita sekali-sekali melihat apakah confirm dengan apa yang kita lihat. Tapi buat saya yang main adalah apa yang kita lihat. Tapi kita harus believe dulu, atau bukan believe nggak cukup. Kita harus yakin bahwa monitor kita sudah well calibrated. Kalau udah yakin sama monitornya, what you see is what you get ya. Harusnya antara scope dengan apa yang kita lihat itu sinkron. Yang bahaya adalah gini, ketika misalnya di parade gitu ya, teman-teman udah lihatnya rata gitu ya, udah bagus, sudah rata segala macam, ini udah rata, tapi terlihat masih agak biru atau agak merah di monitor teman-teman, berarti bisa dipastikan monitor teman-teman salah gitu, kalibrasinya ngawur gitu. Ada pertanyaan nggak untuk balance? Ada yang masih bingung sama sekali, belum bisa ngikutin, tolong kasih tahu saya biar saya ulang atau saya jelasin lagi. Oke, jadi itu ya, saya recap bahwa yang kita benerin adalah exposure karena ini raw, kita coba main di raw page, ada exposure di sini. Lihat perbedaan bahwa shot 7 itu 250 ISO-nya, shot 8 kita main di 320. Itu exposure dulu. Tonality nomor 1, mau di mana letak tonality gambar kita, kontrasnya mau segimana, brightness-nya mau segimana, itu satu dulu yang di adjust. Yang kedua di adjust adalah balance karena ini raw, kita terbantu oleh kemampuan merubah color temperatur di raw page. Kita bisa ngasih tint juga pada raw page. Lalu ketika masih belum cukup, kita masih bisa balance di note setelah Rec 709. Ini adalah note balance, jadi ini fokusnya pada warna gitu. Apa yang dilihat? Putih, hitam, dan skin tone gitu ya. Sampai sini udah paham lah ya, how to think gitu. Pas balance tuh harus pikirnya gimana, struktur berpikirnya udah paham ya. Ada yang nggak paham nggak? Ayo, kesempatan tanya. Atau udah aman-aman aja? Lanjut ya. Oke ya, jangan nyesel yang belum nanya. Nah,
eh, apa namanya, iklan ini sengaja saya pilih ini untuk grading karena hitungannya mudah. Dalam arti kita hanya punya set yang sama, kita punya dapur, kita punya ruang keluarga, ini ruang keluarga juga. Jadi kita cuma punya, basically kita cuma punya punya dua dua set, set, benar benar nggak? nggak? Kita Kita punya punya ruang ruang keluarga keluarga nih, nih, ini ini ruang ruang keluarga. keluarga semua, ini ruang keluarga, ini ruang keluarga, ini dapur, ini dapur. Jadi kita punya PR kita sedikit sebenarnya untuk ngebalance, gitu. Ngebalance dan ngegradingnya harusnya mudah. Nah, terus untuk shot-shot berikutnya yang wide, yang segala macam, kalau saya boleh ngasih tips, saya selalu mulai dengan copy paste aja dari settingan-settingan yang lain. Ada nggak yang nyangkut, yang mendekati? Ngerti nggak? Saya tinggal klik tengah nih, klik tengah di shot-shot yang udah saya pernah grading, bukan grading, koreksi, tinggal klik tengah aja satu-satu. Mana yang paling dekat sama referensi? Misalnya ini jadi referensi kita tetap ya. Apakah ini? Ataukah ini? Secara exposure lebih dekat ini ya. Secara warna tapi belum tepat juga. Exposure. Nah, tinggal kita benerin aja exposure-nya sekarang. Oke, tapi ini shot-nya terlalu biru. Ini exposure-nya udah mendekati misalnya. Mungkin di sekitar 400 atau 500, 400 lah. Jangan, ini hati-hati nih, ada yang offside tuh. Tapi nanti kita benerin. Ini ada yang offside tuh dan patah sinyalnya. Temperaturnya ini terlalu cool. Tipnya juga agak terlalu magenta. Oke. Sekarang kalau saya pakai exposure, saya naikin, ini kan sebenarnya masih beda ya antara kulit anak dengan yang ini dengan yang ini. Tapi kalau saya pakai exposure paksa, saya membuat highlight ini banyak hilang. Misalnya saya happy dengan 500 gitu ya, tapi lihat highlightnya banyak hilang. Saya stay dengan 400, maka di note pertama nih, note exposure, saya adjust gamanya. Saya kecilin dulu ya. Saya adjust lift dan gamanya. Supaya dia terlihat lebih terang di daerah midtone-nya. Tapi tanpa banyak mempengaruhi daerah highlight. Saya naikin midtone, saya turunin highlight. Oke. Di sini saya udah nggak banyak offside lagi di daerah highlight seperti sebelumnya. Untuk exposure saya bisa berkompromi, ini cukup oke, tinggal sedikit lagi. Tinggal balance-nya nih, temperaturnya masih terlalu hijau kebiruan nih. Kita bisa lihat dari rambut anak ya, rambut anak yang kehilangan warna pirangnya. Maka kita ke balance di sini. Kita tadi kan menaikkan highlight menjadi agak biru, tapi sekarang kita reset. Kita koreksi seperlunya birunya supaya ini benar-benar putih kira-kiranya. Lalu pada shadow nih, kita kekurangan warna merah.
kita akan push warna merah hijau ke arah shadow-nya. Sehingga ada tint warna merah sedikit pada rambutnya. Oke, saya sejujurnya belum terlalu happy sama exposure ya, karena exposure-nya ini masih terlalu agak beda sedikit. Mungkin saya akan coba pakai curve untuk di note 1, tapi Y only. Saya akan naikin crank daerah-daerah yang gelap sambil mempertahankan daerah-daerah yang agak terang supaya turun sedikit. Oke, masih terasa rada biru ya shot ini. Coba kita temperaturnya kita mainin lagi ke 5400 mungkin. Lalu shadow mungkin bisa kita crank sedikit. Dari yang sebelumnya seperti ini teman-teman, kita bisa buat jadi seperti ini. Kuncinya adalah teman-teman playback. Kalau playback teman-teman nggak merasa terganggu dengan adanya jumping warna, maka the job untuk color correction ya udah done gitu. Gitu teman-teman. Nah, saya pengen teman-teman coba sendiri dengan logika tadi, simple banget. Exposure kita bisa selesaikan dengan raw page, ada exposure di sini. Kalau kurang kita bisa tambahin exposure dengan gain, gamma, dan curve bahkan. Lalu untuk balance warna kita bisa selesaikan dengan coba dulu dengan color temperature dan tint. Kalau tidak bisa terlalu mendekati, maka kita selesaikan dengan note balance setelah 709 gitu. Jadi saya minta teman-teman nih sampai jam 10:30 lebih coba, mungkin shot ini kan belum dibalance benar sama teman-teman, dan misalnya shot yang ini. Jadi kita punya 4 shot yang bisa kita lihat sudah balance, sudah dikoreksi warnanya. Silahkan dicoba teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya, mau gini mau gitu, monggo.